Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya rindu sekali berbagi kepada setiap kita agar kita lebih mengenal pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Karena saya percaya kalau kita semakin mengenal pribadi Yesus yang sebenarnya, maka kita tidak akan salah sangka lagi kepada Dia. Kita tidak akan gagal paham lagi sama Tuhan. Saya percaya ketika kita semakin mengenal, kita akan semakin mengasihi Tuhan dan semakin giat untuk mengiring Yesus setiap waktu. Karena itu saya ingin berbagi setiap kita untuk mengenal lebih jauh pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya akan bacakan dari Yohanes 5 ayatnya yang ke-5 sampai ke-9. Dikatakan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudaraku, dikisahkan ada seorang laki-laki yang sakit lumpuh selama 38 tahun lamanya. Pada waktu itu Yesus melihat orang ini dan Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Ketika Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" orang yang sakit ini memberikan alasan bahwa tidak ada seorang pun yang mengangkat dirinya ke dalam kolam air Bethesda itu. Dan ketika air kolam Bethesda itu mulai goncang, ketika orang lumpuh ini berusaha masuk ke dalam air itu, tetapi sudah kedahuluan dengan orang lain. Ya, Bapak Ibu. Nah, Tuhan Yesus tahu keadaannya. Tuhan Yesus tahu keadaan orang lumpuh itu. Sehingga Tuhan Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Tetapi orang yang lumpuh ini memberikan banyak sekali alasan. Banyak sekali alasan yang dia argumenkan kepada Tuhan Yesus. Dia menyalahkan orang yang tidak mau mengangkat dirinya. Dia menyalahkan keadaan yang selalu kedahuluan dengan orang lain. Menyalahkan orang lain dan menyalahkan keadaan. Saudara-saudaraku, ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Lalu kata Yesus selanjutnya, "Bangunlah, ya, bangunlah dan angkatlah tilammu." Saudaraku, lihat orang yang lumpuh ini ketika bertemu dengan Yesus, Yesus tidak mengelurkan tangannya untuk menolong orang tersebut. Tuhan Yesus tidak mengangkat dirinya ke dalam air kolam Bethesda itu. Tuhan Yesus tidak mengangkat badannya, tidak mengulurkan tangannya. Bahkan Tuhan Yesus juga tidak menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya yang tidak mengangkat diri orang yang lumpuh ini. Tetapi Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh? Bangunlah dan angkatlah tilammu." Saudara-saudaraku, mungkin orang ini melihat Yesus tidak mempunyai empati atau simpati kepada dirinya yang sedang sakit. Tetapi apakah benar Tuhan Yesus tidak mempunyai simpati? Yesus mempunyai simpati kepada orang yang sakit. Tetapi yang Yesus ajarkan kepada orang tersebut adalah yang pertama. Sebenarnya Tuhan tidak akan pernah melakukan sesuatu yang sebenarnya mampu kita lakukan sendiri. Tuhan Yesus tidak akan pernah melakukan sesuatu yang sebenarnya kita bisa lakukan sendiri. Kalau hal sesuatu yang bisa kita lakukan sendiri tapi kita tidak mau melakukannya, itu berarti kita terlalu mengasihi diri kita sendiri dan menyalahkan keadaan orang lain ataupun keadaan lingkungan sekitar kita. Tuhan tidak inginkan hal ini. Tuhan inginkan supaya setiap kita melakukan bagian kita. Apa yang kita mampu lakukan, lakukanlah. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak mengulurkan tangannya, tidak. Tuhan Yesus hanya berkata, "Bangunlah." Untuk kita bangun,
Usaha kita sendiri, iman kita sendiri, saudaraku. Bangun dengan usaha kita sendiri. Ya. Hal yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan ingin kita tidak selalu menyalahkan keadaan, lingkungan, dan menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Seringkali kita berbicara atau berargumen, memberikan alasan dengan menyalahkan lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya Pak, saya seperti ini kan karena si dia. Ya Pak, karena kalau saya seperti ini karena memang keadaan lingkungannya seperti ini. Tuhan tidak ingin hal ini terus-terus terjadi atas kehidupan orang lumpuh itu. Tuhan inginkan bahwa orang yang lumpuh ini, hidupnya benar-benar bergantung kepada Tuhan. Dia bebas beriman kepada Tuhan tanpa melihat keadaan dan tanpa melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudaraku, kehidupan kita adalah kehidupan yang seharusnya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada lingkungan dan orang-orang sekitar kita, saudara. Ya. Hal yang ketiga, seringkali Tuhan memberikan satu kesempatan. Tuhan seringkali menciptakan sebuah kesempatan demi kesempatan untuk membuat kita lebih tinggi, lebih baik, lebih mulia. Tuhan memberikan satu kesempatan, dua kesempatan, tiga kesempatan. Supaya apa Bapak Ibu? Kita mau berusaha, kita mengambil kesempatan itu. Kita mau mengambil kesempatan itu untuk kita semakin lebih baik. Ya. Tapi mau nggak kita mengambil satu kesempatan itu supaya kita menjadi lebih baik? Atau mungkin justru kita tidak mau mengambil kesempatan itu. Hal yang ketiga, hal yang keempat, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus selalu memberikan kita semangat, motivasi, dorongan, memberikan kita keberanian. Dikatakan bahwa Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tetapi roh keberanian. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak akan pernah melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan sendiri. Tuhan senantiasa memberikan kita kesempatan demi kesempatan supaya kita lebih baik. Ya, Tuhan juga Bapak Ibu ingin kita tidak terhalang oleh keadaan, lingkungan, dan orang. Dan Tuhan juga senantiasa memberikan kita keberanian. Jangan patah semangat, terus layani Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati.